Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain El Maduri. Ya, jadi Zulkarnain El Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini. Ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang otentik semuanya kata sepuh kita, kata ini kita mana berusaha untuk dibaurkan pikirannya, dianggap wah digembar-gemborno Wali Songo itu sesungguhnya nggak ada, ngawur cocote wong ngono kuwi. Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali. Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan, bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya, itu wali setan kalau itu. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Padahal sing nyocot ngono kuwi lho, umpama ora ana Wali Songo dhek iki mbok kenal Gusti Allah mbok ora. Wong saiki kok gak ngakoni jasane Wali Songo ki lho. Iya ya wong-wong aku kadang-kadang ora tok mikirke ngono kuwi. Kalau saya ketemu orang tersebut enak, saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain El Maduri. Tema kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan wali Allah. Saya mencoba memahami kata wali Allah. Di dalam beberapa hadis disebutkan tentang wali Allah itu. Misalnya seperti sabda Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya katanya itu, inna yasirar riya syirkun, sesungguhnya riya yang paling rendah itu adalah syirik. Wa inna man adal lillahi waliyan, dan siapa yang memusuhi wali-wali Allah, faqad barazallaha bil muharabati, maka dikatakan maka dia telah menentang bertarung dengan Allah. Innallaha yuhibbul abrar, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Al-inqiya'ul akhfiya illadzina idza ghabu lam yuqtaqadu wa in hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda yakhrujuna min kulli ghabra'a mudallimatin. Jadi dikatakan itu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik.
lagi pula bertakwa dan tidak dikenal, yaitu orang-orang yang apabila menghilang maka mereka tidak mencari-cari, dan jika tidak mereka hadir maka mereka tidak dikenal. Hati mereka ibarat lentera petunjuk yang muncul dari setiap bumi yang gelap. Ini riwayat dhaif ya. Yang banyak, hadis ini banyak dipakai oleh kelompok-kelompok thariqah berkaitan dengan wali yang nyamar gitu. Kemudian kita ingin mengangkat pengertian wali yang sebenarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quraisyun wal ansaru wa ashja'u wa ghifarun wa aslam wa muzainatun wa juhaina mawaliyallahi wa rasulih. Mereka adalah wali-wali Allah. Ini hadis sahih ya, isnad ya. Mereka adalah wali Allah. Jadi Quraisy, Ansor, wa Asja, wa Ghifarun, wa Aslam, wa Muzainatu, wa Juhainatu, mawaliyallahi wa rasulihi. Mereka semua adalah wali-wali Allah. Ini jelas. Jadi bukan kebanyakan wali-wali seperti yang disebut-sebut sekarang ini, tapi ini adalah perkataan Rasulullah, siapa di antara sahabat-sahabatnya yang wali itu. Kemudian laisa lahum maulan dunallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wali-waliku itu tidak ada wali bagi mereka selain Allah dan Rasulnya. Jadi artinya di sini pengertian wali itu yang sesungguhnya orang yang berwala kepada Allah, yang mengangkat Allah dan Rasulnya sebagai tujuan ketaatan. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan sejarah yang ada di Indonesia, ayo kita bahas apakah Islam ini hanya disampaikan padahal Islam ini masuk ke Indonesia jauh sebelum ada wali-wali itu. Yang masuk ke Indonesia adalah bangsa Gujarat. Itu kalau kita lihat sejarahnya. Kemudian kalau ada ucapan sampai menyebut-nyebut congor segala itu, bahwasanya wali Allah itu adalah 9 orang, memang ini mitos kultus. Jadi mitos kultus yang dikembangkan oleh kebanyakan orang, padahal tidak seperti yang digambarkan itu. Karena penyampai-penyampai Islam sebelumnya sudah ada. Kalau dilihat saja, masuknya Islam ke Madura saja itu sebelum ada wali Allah. Sebelum ada orang-orang yang masih wali Allah itu. Itu kalau kita lihat, jika dilihat dari fakta-fakta sejarah yang ada di pesisir, yaitu Sumeneb ya, Madura, itu banyak pendatang-pendatang dari Arab. Mereka menyebarkan Islam di Madura itu. Jadi tidak harus wali. Salah banget kalau harus wali itu. Seolah-olah kalau tanpa wali tidak ada Islam. Ini justru syirik. Jadi seolah-olah padahal sebelum ada wali itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Lihat lagi itu kisahnya ya. Nah, itu ya kalau kita bongkar di Imam Bukhari misalnya, disebutkan suku Quraisy, Ansor, Juhaina,
wa Muzainah wa Aslam wa Gifarun wa Asja mawaliya laisa lahum maulan dunallahi wa rasulih. Jadi Gifar dan adalah wali-waliku, pelindung, sedangkan bagi mereka tidak ada wali kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi ini jelas-jelas dari Nabi bahwa yang disebut wali itu yaitu suku Quraisy, Ansor, Juhaina, Muzainah, Aslam, Gifar, dan Asja adalah wali-waliku, pelindungku. Sedangkan bagi mereka tidak ada wali kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi walinya wali itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi pengertian wali itu ya tidak harus pengertian bahwa wali itu adalah sosok yang lahir di kemudian hari, lalu dikait-kaitkan dengan wali-wali yang ada gitu, dengan kisah-kisah yang ada. Karena kalau kita melihat di Indonesia, memang suka mengangkat-ngangkat orang-orang yang sakti-sakti. Nah biasanya sisa-sisa agama dahulu itu melekat pada diri mereka. Sehingga menghiasi pemahaman wali dalam Islam tuh. Bahwa seorang wali itu harus memiliki ini, seorang wali itu harus memiliki ini. Padahal tidak demikian kalau dilihat dari hadis Nabi. Jadi wali-wali itu orang yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti disebutkan tadi, yaitu suku Quraisy, Ansor, Juhaina, Muzaina, Aslam, Gifar, dan Asja adalah wali-wali Allah. Tapi ini tidak pernah disebut oleh kelompok-kelompok wali sekarangan ini. Ini Rasulullah sendiri yang mengatakan mereka itu adalah wali Allah. Tapi kalau wali-wali sekarang, siapa yang nyebut dia wali Allah gitu? Kan tidak ada. Itu ya. Nah, ini bisa dilihat dalam Muslim 4577, dalam Muslim 4578, Tirmidzi 3875, Ahmad 7563, Ahmad 8674, itu semuanya menyebutkan siapa wali Allah gitu ya. Nah, karenanya apa yang dikatakan oleh Ustadz Firandah dan sahabatnya itu sudah benar adanya. Apalagi ketika kata wali dikait-kaitkan dengan yaitu tadi kesaktian. Kemudian siapa pengarang kitab pertama kali, katanya Buya Yahya ya. Coba baca, justru Buya Yahya ini harus banyak membaca lah. Sejarah Islam tuh masuk karena wali, atau wali datang sesudah Islam masuk gitu. itu yang perlu dipelajari itu. Ya. Kalau kita cermati seperti itu ya. Apalagi kalau pengertian wali dikait-kaitkan dengan ya setiap pendakwa yang datang ke Indonesia, misalnya menceritakan tentang kehebatan Sunan Bonang, tentang kesaktian para wali dan sebagainya, itu tentu saja bukan makin menambah keseganan ya terhadap para wali itu, melainkan akhirnya wali itu akan menjadi dongeng saja gitu. Yang seharusnya kalau memang, apalagi kemudian proses-proses wali yang menjadi wali karena berbagai macam sebab, bertapa dan sebagainya, jelas itu bukanlah wali-wali yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi saya sebutkan tadi itu, ya haddatsana Abu Nuaim haddatsana Sufyan an Sa'id bin Ibrahim
an Abdurrahman Hurmuz an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraisyun wal Ansaru wa Juhaina wa Muzainah wa Aslam wa Ghifaru wa Asja'u mawaliya laisa lahum maulan dunallahi wa rasulih. Jadi mereka semuanya itu adalah wali Allah. Laisa lahum maulan. Jadi bagi mereka tidak punya wali dunallahi wa rasulih, selain Allah dan Rasulnya. Jadi mereka itu adalah walinya Nabi Muhammad, dan dua orang itu, wali itu pengertiannya orang yang membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyampaikan Islam, mendakwakan tauhid, mendakwakan anti syirik, itu wali. Sampai Islam menjadi agama bagi seluruh dunia, itu baru namanya wali. Jadi wali itu bukan kisah-kisah yang dibuat-buat dengan berbagai macam kesaktian-kesaktian yang terjadi di kalangan umat Islam. Itu tentu perlu kritik ya bagi mereka yang menyampaikannya. Jelas itu hanya perkataan fiktif belaka gitu. Apalagi berbicara kesaktian. Itu kalau kita lihat oleh karena itu hamba Allah yang benar-benar wali, kalau kita lihat istilah wali aulia di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Aulia itu apa gitu. Coba kita lihat sini, aulia itu. Di aulia. Ya, kata aulia ini. Jadi pengertiannya la yattakhidil mu'minunal kafirina aulia. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Nah, itu. Wali itu yaitu tadi artinya sahabat, teman, loyalitas dan sebagainya gitu. Faqatilu aulia asy-syaitan. Nah, ada orang yang loyal kepada syaitan itu. Maka perangilah orang-orang yang loyal kepada syaitan itu gitu. Jadi kata aulia itu adalah orang-orang yang loyal kepada Allah. Kalau dikaitkan dengan setan, loyal kepada syaitan. Bahkan bisa berarti sahabat karib, teman. Alladzina yattakhidunal kafirina aulia min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi aulia itu teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Itu banyak sekali ya pengertian wali itu di dalam Al-Quran. Artinya kita itu jangan pakai lah dengan kata wali itu. Seolah-olah wali itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Bahkan walinya yang diunggul-unggulkan sampai nabinya saja kalah gitu kepada para wali. Akibat keawaman mereka itu yang disanjung-sanjung bukannya nabi, tapi kemudian wali ditinggikan. Ada wali kutub, wali aktob, wali macam-macam tuh. Sampai wali gila, wali majdub dan sebagainya. Ini akibat orang jauh dari agama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang yang mengerti benar tentang agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.